Bismillah. 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 Baik. Sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aydan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyunal karim. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, para jamaah salat maghrib Masjid As-Salam Al-Jami' yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kudrah wal iradah Allah, kuasanya dan kehendaknya telah menghantarkan kita di awal malam hari ini untuk duduk bersama, bermuajahah, bermujalasah di tempat yang agung, tempat yang mulia, tempat yang penuh dengan rahmah, bahkan berkah terlimpah curah untuk kita semua. Mari kita hiasi kalbu kita saat ini dengan rasa sukacita, rasa bahagia, karena sebenarnya inilah nikmat Allah yang besar, bukan harta benda, bukan kekayaan, karena dibalik semua itu hanya ujian. Tapi nikmat yang teramat sangat besar ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk tunduk dan taat kepadanya. Karena dibalik ketundukan dan ketaatan kepada Allah, Allah siapkan pahala yang besar, bahkan tempat yang teramat sangat indah bernama jannah. Maka mari kita buat hidup kita adalah ketundukan dan ketaatan kepadanya. Di saat kita telah menjadikan hidup kita menjadi penghambaan kepada Allah, maka saat itu sebenarnya kehidupan kita sudah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka awal malam hari ini hadirnya kita di sini semata karena Allah Jalla wa Ala. Saya mengajak semuanya, mari kita syukuri rahmat Allah ini dan kita tekadkan, yuk malam hari ini kita jadikan malam terbaik dan terindah kita. Setuju apa tidak nih? Jangan sampai malam hari ini kita isi dengan perkara yang tiada guna, tiada manfaat, apalagi perkara maksiat yang akan membuat diri kita menjadi sengsara dunia akhirat. Tidak ada kemaksiatan yang menghantarkan kepada kebahagiaan, yang ada kemaksiatan ujungnya kesengsaraan dan kebinasaan. Tapi ketunduk taatan kepada Allah justru membuat kita bahagia dan senang, dan ujungnya adalah jannah sudah Allah siapkan untuk kita semua. Selalu saya ingin ingatkan teman-temanku, sahabat-sahabatku, para jamaah yang dirahmati Allah, bahwa hidup adalah di muka bumi sekedar di persimpangan yang tak lama. Kita akan segera pergi dari tempat ini untuk selama-lamanya.
Sudah banyak contoh, sudah banyak fakta, sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa kita sedang diuji di tempat sementara dan akan menuju sebuah tempat yang baru di sana. Sungguh aneh kalau justru kita lebih suka di tempat ini padahal tempat ini akan digusur. Sungguh aneh kalau kita malah terpesona di tempat ini padahal tempat ini akan hancur. Justru akhiratlah yang harusnya kita berjuangkan, karena dunia akan tiada, akhirat akan menjadi ada, dan kita akan hidup di negeri yang baru di akhirat tersebut. Mudah-mudahan wasilah majelis ini, taklim tiap malam Senin, menjadikan kita semua orang-orang yang dituntun, dibimbing, kemudian diperjalankan dan disampaikan semuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat wassalam terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlimpah curah kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari yang mulia yang diistimewakan di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah sudah lewat. Yaumut Tasyrik juga sudah lewat. Sudah memasuki pertengahan bulan Dzulhijjah. Saudara, begitu cepat momen istimewa telah tiada. Ya, tapi sesungguhnya Allah tak pernah mengurangi anugerahnya. Allah terus menuntun dan membimbing dengan caranya bagi mereka yang memang merindukan Allah. Ya, sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, siapa yang merindukan Allah, yang ingin berjumpa dengan Allah, maka Allah siapkan ya sebuah cara untuk kelak bisa menjumpai hamba tersebut. Tapi siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, tak merindukan Allah, maka Allah pun tak mau untuk menjumpainya. Subhanallah. Oleh karena itu, teman-temanku, sahabat-sahabatku, ya, keyakinan kita harus terus menghujam untuk menjadikan hari-hari kita penuh dengan amal saleh. Kalau momen istimewa telah lewat, tanggal 10 Dzulhijjah Yaumun Nahar sudah lewat juga. Ini menunjukkan sebuah perjalanan tidak bisa dibendung. Waktu istimewa telah tiada. Sama sekarang nih kita kumpul di sini, nggak lama akan selesai. Ya, keistimewaan berganti dengan waktu terus bergeser. Tinggal kita mengambilnya. Yang jelas waktu yang kita lalui semakin lama semakin sempit, semakin berkurang. Ya, jatah kita ambil kalau tidak seimbang dengan percepatan kita menuju surga, sungguh kita akan sangat rugi sekali. Nah, saudaraku sekalian, di saat sekarang momen-momen spesial telah tiada, jamaah haji sudah selesai menunaikan ibadah haji, mereka akan kembali. Adakah gerangan amal yang sederhana yang kalau kita amalkan justru menjadi solusi buat permasalahan kita semua? Maka malam hari ini kita akan mengkaji amal tersebut, amal yang ringan, amal yang mudah, tapi akan menghantarkan kita menjadi solusi kehidupan kita, ya, menjadi kebahagiaan kita, menjadi surprise kemenangan kehidupan kita, bahkan menjadi penolong kita untuk dijadikan kita menjadi penghuni surganya. Apa itu amalnya? Amal yang dimaksud adalah beristighfar. Halo, sering istighfar kita? Berapa ribu satu hari istighfar? Kalau saya tanya sering itu, kalau 10 masih belum sering, kalau 100 masih belum sering, kalau 1000 kayaknya udah sering gitu ya. Betul Mbak Tina? Ustaz, kenapa harus istighfar? Coba lihat, habis sholat, habis ibadah, zikirnya apa? Istighfar. Padahal udah melaksanakan perkara yang agung, kok disuruh istighfar? Sebelum kita kaji Al-Quran, saya ingin bacakan, ya, ingin sodorkan kepada Anda semua tentang kisah, ya, salah seorang ulama besar, ya, yang menjadi panutan umat di kala itu, seorang sufi sekaligus juga ahli agama, ya, senantiasa memberikan manfaat untuk umat,
sehingga umat ketika ada masalah datang ke beliau dan solusi pasti teratasi. Satu ketika ada orang yang datang kepada beliau dengan kasus kemiskinan yang menimpa beliau. Sudah usaha, sudah bekerja, ya, sudah berikhtiar, tapi kemiskinan tidak pernah pergi dari kehidupannya. Ya. Halo. Ini kayaknya agak mirip dengan kita gitu. Nah, kayak hidupnya susah terus gitu tuh orang gitu ya. Halo. Halo. Agak mirip sama kita lah ya. Ini kita artinya semua sering susah gitu hidupnya gitu ya. Datang ke Syekh, Syekh berikan saya amalan. Ini pinter ya. Dia ada problematika datangnya ke kiai, bukan ke dukun. Coba kalau ke dukun gimana kira-kira? Diberikan jimat gitu ya, macam-macam gitu. Datangnya ke kiai, ya seorang Syekh. Syekh berikan saya amalan yang membuat saya bisa keluar dari jerat kemiskinan ini, kesusahan ini. Gimana caranya? Maka Syekh itu hanya berkalam begini kira-kira, aksiru, perbanyak oleh dirimu al-istighfar, istighfar. Cuma itu Pak kalimatnya, banyakin deh istighfar. Ya. Sekarang saya mau tanya, bapak-bapak sudah banyak istighfarnya? Kenapa saya ingin sampaikan ini? Jangan-jangan saya dan Anda semua belum banyak istighfarnya. Betul apa tidak? Nah ini mudah-mudahan nih malam menjadi motivasi ya untuk banyak istighfar. Ya. Kalau banyak istighfar itu nikmat loh Pak. Ya. Bagi mereka yang sudah merasakan ya, kira-kira begitu. Bagi yang sudah ngerasainnya. Lah saya ketemu ini orang Pak, rumahnya nggak mewah, motornya juga biasa, hidup di perkampungan ala kadarnya, tapi dia bilang saya tuh nggak pernah mengalami susah dalam hidup. Apa jawaban? Apa resepnya? Saya tanya. Istighfar. Kalimatnya begitu Pak. Resepnya saya istighfar saya dari jam 3 sampai subuh. Istighfar, mohon ampun sama Allah, mohon ampun gitu ya. Ya coba. Ada juga saya ketemu juga sama orang, masya Allah. Ya dia punya anaknya cukup banyak, orang kan jauh di sana. Dan dia cerita, Ustadz saya sudah sekian lama dan saya merasakan bahwa istighfar itu penolong kehidupan saya. Ya. Ini mudah-mudahan di malam hari saya dan jamaah sekalian terinspirasi untuk semangat terus beristighfar. Ustaz kalau saya sering istighfar apa ruginya? Nggak ada ruginya, justru untungnya banyak. Ya. Bahkan ketika Anda saking bingungnya banyak keinginan, ingin itu, ingin ini, ingin itu, ingin ini, banyak banget. Sebenarnya Anda tinggal stop keinginan Anda istighfar, maka begitu istighfar Anda, dosa Anda diampuni, semua keinginan Anda akan dicukupkan oleh Allah. Halo. Saya ambil sebuah ilustrasi. Ini gelas, misalkan. Halo. Ini kalau saya tanya halo tuh cuman cek sound doang ya, suara saya kedengaran apa enggak gitu kan ya. Tolong jawab dengan kompak. Halo. Kalau jawabannya halo apa? Hai. Halo. Suara saya kedengaran jelas? Baik. Andai ini gelas. Ya maaf, ini udah kebuka. Gelas kosong. Ada orang yang sedang ngebagiin susu, ada orang yang sedang ngebagiin teh oplos, ada orang sedang membagiin kopi cappuccino. Ya, wah, lagi asik. Anda bawa gelas Anda ternyata kotor, bahkan kelihatan ada najisnya. Ya, ada kelihatan lah gitu kotor. Anda menyodorkan gelas ke orang yang mau ngebagiin susu, kira-kira diisi nggak? Sama orang yang mau bagiin? Hah? Kalau orang itu baik, diisi nggak kira-kira? Kalau orang itu cuek gimana? Bodoh amat gitu kan urusan dia gitu kan. Ini orangnya sangat baik, begitu lihat kotor, kira-kira diisi nggak? Kenapa nggak diisi? Hah? Bukankah susunya baik?
nggak diisi Ustaz. Datang ke yang teh oplos, cek lagi, wah wadahmu kotor mas, nggak boleh, lewatin. Datang ke kopi cappuccino, ya lihat lagi kotor juga, lewatin lagi. Kenapa tidak diisi? Karena kalau diisi, diminum, dia akan rusak tubuhnya. Kenapa kita tidak diberi? Kalau diberi seperti tadi, diminum, kita akan rusak. Allah menahan semua permintaan kita, pingin kopi, pingin susu, ditahan semua. Kenapa? Karena tubuh kita masih banyak najisnya. Begitu diberi kita rusak, Pak. Maka ditahan terus sama Allah. Karena Allah Maha baik. Hello. Filosofinya ketangkep gak nih? Nah gimana biar saya diberi? Oh gampang, tinggal gimana? Jangan mikirin susunya, jangan mikirin kopinya, jangan mikirin teh oplosnya. Anda bersihin aja, cek. Udah bersih, bening, Anda simpan. Lagi bagiin susu, lihat botol gelas kosong, kira-kira dikasih diberi nggak? Tanpa diminta pun pasti dikasih. Itulah hebatnya istighfar. Maka kemudian datang orang yang kedua kepada Syekh dengan pertanyaan, Syekh berikan saya amalan. Kenapa? Saya punya pohon, punya kebun saya gagal panen, kering ini, ya gak ada hujan, ya sekian hektar Syekh, ya gimana solusinya? Apa jawab Syekh? Sama kalimatnya, aksiru, perbanyak olehmu al-istighfar. Istighfar. Datang lagi sekelompok orang kepada Syekh. Dia udah berumah tangga puluhan tahun kagak punya anak. Ada nggak yang contoh kayak gitu? Halo. Dulu Nabiullah Ibrahim menikah lama, punya anak nggak? Hah? Nggak punya anak, betul apa nggak? Setelah beliau menikah lagi dengan Siti Hajar, punya anak dari Siti Hajar, namanya Ismail. Keridhaan Siti Sarah kepada Siti Hajar, ya ikut senang, ikut bahagia saat orang lain bahagia, bahkan saat madunya bahagia dia ikut senang juga. Allah hadiahkan yang sama. Apa? Siti Sarah yang tidak bisa hamil ketika itu menjadi hamil. Halo. Makanya jangan iri, orang lain beli kendaraan, wah saya seneng banget ya Allah, nanti akan diberikan oleh Allah. Tapi ada yang iri, ada nggak suka yang iri? Kenapa dia terus yang beli ya? Dia beli rumah, kita iri lagi. Dia beli kendaraan, iri lagi. Lah itu agak bakalan diberi sama Allah. Tapi kita bilang, ya Allah saya seneng melihatnya, orang itu beli, saya seneng ya Allah, akan diberikan hal yang sama. Kalau tidak diberikan di dunia, dikemas oleh Allah, disimpan oleh Allah, jadi amal soleh di akhirat. Makanya jangan sampai iri sama orang, seneng aja sama orang. Dia begitu, alhamdulillah, alhamdulillah, seneng. Kok gua nggak dikasih, disimpan sama Allah di akhirat? Coba, lebih tinggi mana? Sebenarnya lebih tinggi di akhirat, cuman kan di sini nggak ngerasain gitu kan, begitu, ya. Begitu udah selesai, apa yang tadi yang nggak punya anak? Apa jawabnya? Aksiru, perbanyak olehmu al istighfar, suruh istighfar. Para santrinya nanya, Syekh, kenapa soalnya berbeda, jawabannya cuma satu? Kan bilang begitu. Kok amalnya nggak banyak? Nggak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nggak kalimat zikir yang lain. Kenapa itu nggak? Karena beliau mengatakan, sepanjang yang saya tahu dalam ilmu agama ini, zikir yang paling istimewa, yang mudah dikerjakan, yang mengandung doa, ya adalah istighfar. Kemudian Syekh menyuruh santrinya membuka surah ke-71. Surah apa? Surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Silahkan dibuka. Ustaz, tafadhol. Ayat 10.
sampai ayat 12. Taib. Alhamdulillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, surah Nuh ayat keberapa tadi? 10 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Fakultu, maka aku mengatakan, Nabiullah ya, fakultu istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sungguh Allah zat yang maha pengampun. Jadi ayat ini jelas menegaskan kepada kita tidak ada keraguan terhadap masa lalu kita. Ustadz, masa lalu saya kelam, masa lalu saya suram, masa lalu saya hitam misalkan, itu masa lalu. Tapi masa depan itu masih putih, masa depan ini masih suci. Lembar 1 menit ke depan masih bening. Kita mau isi sama apa? Lembar yang masa lalu hitam bisa nggak diputihkan? Bisa. Dengan cara bagaimana? Dihapus. Bagaimana menghapusnya? Istighfar. Kan Allah Maha Pengampun. Tidak ada dosa yang tidak terampuni dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik yang dibawa mati. Ustadz, ini orang pernah membunuh, pernah mencuri, pernah berzina, bagaimana dia tobat kepada Allah, diampunkan nggak sama Allah? Diampunkan sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Asal kita mau. Jangan kita begini, udahlah saya mah udah rusak. Nggak ada yang rusak. Masa depan Anda masih bening, masih bersih, masih suci. Masa lalu udah, jangan diungkit-ungkit, tinggal ditobati aja. Dengan rahmat Allah, Allah akan rubah menjadi bening kembali. Ya,
Karena setiap dosa yang diampuni akan membuat kesalahan tidak membuahkan sanksi. Halo, kan melanggar hukum kena sanksi hukum, betul apa enggak? Tapi kesalahan yang dimaafkan enggak timbul sanksi hukumnya, betul apa tidak? Nah, teman-temanku, sahabat-sahabatku, ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Begitu dia sudah banyak istighfar, apa yang terjadi? Yursilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan dari langit hujan untuk kalian. Kan hujan ini bahasa tamsil. Ya. Gimana? Kalau turun hujan gimana? Udah lama nggak ada hujan, terus hujan turun gimana kira-kira? Bahagia banget ya. Hujan bagi orang yang sakit adalah kesembuhan. Hujan bagi orang yang sempit adalah kelapangan. Hujan bagi orang yang susah adalah kebahagiaan. Begitu konsepnya. Jadi begitu orang sering istighfar, akan turun dari langit. Dari siapa? Dari Allah. Cara Allah, bukan cara kita. Sehingga apa? Yang sempit jadi lapang, yang susah jadi gampang, jadi mudah. Ya. Pertanyaan saya, saudara yang dirahmati oleh Allah, siapkah untuk banyak istighfar? Halo. Tidakkah kita tertarik? Terus wa yumdidkum bi amwal wa banin, dan dia Allah akan melipat gandakan ya bi amwal, harta bendamu, wa banin, dan keturunanmu. Coba wasilah istighfar Allah berikan, Pak, harta kita berlipat ganda. Ya, kalau Allah yang menambahkan, tidak ada yang bisa mengurangi. Betul apa tidak? Kalau Allah sudah ingin menjadikan, nggak ada yang bisa mencegah. Kalau Allah sudah mengatakan hartamu menjadi banyak, maaf, hartamu bukan berbentuk materi dunia saja. Hartamu yang sesungguhnya adalah kebesaran Allah untukmu kelak di akhirat. Kan sekarang mengukur hartamu tuh dunia aja ya, motor, mobil, rumah mewah, bangunan megah, ada kebun segala macam. Tapi gambarannya ada di sini. Ketika orang sering istighfar, harta dilipat gandakan, anak ditambah, apalagi wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Juga Allah akan berkenan memberikan kebun-kebun kepadamu. Apa artinya, Pak? Sungai yang mengalir dalam kehidupanmu. Apa tuh? Kebun. Apa kebun tuh? Orang lihat kebun gimana rasanya? Senang, kebahagiaan. Jadi hidupnya bersahaja, seperti berada di sebuah kebun yang indah dan ada sungai yang mengalir. Kira-kira gimana? Itulah jiwa-jiwa orang yang sering istighfar. Hidupnya tuh adem, ya enak aja gitu. Pak, halo, kira-kira mau banyakin istighfar? Ya. Ustadz, istighfarnya gimana nih? Biar istighfar kita istighfar yang paling baik. Ada waktu utama, ya habis sholat istighfar, sebelum doa kifarah majelis juga istighfar, kadang kesel sama anak juga astagfirullahaladzim, kan begitu kalimatnya. Ini susah banget ya. Ya, kenapa kok istighfar? Karena bisa jadi itu anak begitu karena dosa kita. Bener apa enggak? Kan anak gambaran kita ya. Ini susah banget sih anak saya diaturnya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, jangan-jangan ini emang saya yang berperan di situ. Balik ke dalam diri kita sendiri, ya. Jadi sebenarnya solusi kehidupan itu sudah Allah siapkan, ya. Pada pertemuan yang lalu, Ustadz masih ingat, kita sudah sempat membacakan surah Az-Zariyat ayat ke-15 sampai ayat ke-18. Masih ingat? Saat itu kita membuka Quran surah Az-Zariyat, surah ke-51 ayat ke-15 sampai ayat ke-18.
18. Silakan dibuka Ustaz. Saya ingin ingatkan lagi, ini the best time for istighfar. Iya. Waktu yang istimewa buat istighfar. Innal muttaqina, ayat ke-15 sampai ke-18. Innal muttaqina fi dhilal wa uyun. Salah, fi jannati wa uyun. Taib. Para jamaah yang dirahmati Allah, ya, saya ingin tunjukkan bahwa ada tempat, ada the best time, waktu yang istimewa. Kalau kita mau mengikutinya, ini arahan dari siapa? Dari Allah. Ya, ingat bahwa ciri utama orang-orang yang dia akan berada menjadi penduduk surga tak lepas dari istighfar. Kalau surah Ali Imran ayat ke-17 disebutkan 5 karakter penghuni surga: as-sabirina was-sadiqina wal qanitina wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar. Di waktu sahur istighfar. Ali Imran ayat ke-17. Sekarang kita bicara innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa, dia nanti akan berada di surga, di taman-taman surga, wa uyun, dan ada mata air di sekitarnya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Allah hanya menyipati surga dengan satu kalimat saja. Di sana kamu boleh mengambil semua yang Allah berikan. Coba, pernah nggak Anda masuk sebuah komplek rekreasi, kebun buah, ya, atau taman buah yang Anda boleh ngambil semuanya? Ada nggak? Nggak ada ya di sini, mah ya. Ya. Ini gambaran nih. Masuk sebuah taman, apapun boleh diambil, masya Allah. Kenapa disebutkan di sini dalam kalimat ini dengan sangat indah Allah sebutkan innahum kanu qabla dzalika muhsinin, karena mereka waktu di muka bumi termasuk kelompok orang-orang yang muhsin. Apa muhsin? Baik. Ya, orang yang baik. Ingat teman-teman sekalian, jadi kebaikan bisa dibangun sebenarnya dengan amal yang ke-8 di ayat ke-18. Kita lihat lagi. Ya, kanu qalilan minal laili, ya, ma yahjaun. Mereka tidur malamnya sedikit. Apa yang dilakukan? Ya, wabil asharihum yastaghfirun. Bukan main game, bukan nonton Netflix atau nonton YouTube, bukan, tapi istighfar. Saudara, saya ingin garis bawahi, akhirat itu tidak bisa diusahakan di akhirat. Akhirat itu diusahakan di sini. Sebenarnya hidup yang paling mahal tuh di sini, karena di sini sangat menentukan negeri akhirat. Ya. Benar apa tidak nih? Kan di sana saya mau nggak bisa. Di sana tuh hanya balasan saja. Diusahakan di mana? Di sini. Sama kayak begini. Ada sebuah game.
Kan dunia itu sebetulnya game, ya super big game, game yang teramat sangat besar. Dikasih modalnya, nih modalnya semua. Kamu waktunya hanya sekian hari, ya semua yang kamu lakukan dicatat, dilihat, diperhatikan, nanti ditimbang, dan hasilnya tempat kamu yang baru. Kira-kira begitu. Berarti hasil tidak bisa diusahakan di sana. Hasilnya diusahakan di mana? Di sini. Benar apa tidak, Pak? Kalau orang sangat ngerti kehidupan akhirat, akhirat itu sangat mahal. Sebenarnya hidup di dunia jauh lebih mahal lagi, karena semenit di sini buat maksiat, jutaan tahun di neraka. Semenit buat taat, miliaran tahun di surga. Berarti mahal mana, Pak? Kalau orang di sini seringkali melalaikan waktu, itu orang nggak paham betapa tingginya kehidupan di dunia ini. Halo, halo, jawabnya apa tadi? Halo. Hai. Makanya saya ngajak, saat ada orang pergi rekreasi, pergi shopping, pergi healing, pergi eating, apalagi semua jalan. Saya bilang itu kesenangan boleh, ambil sesekali, silahkan, tapi ingat Mas, itu semua sedang ada dalam koridor permainan, ya. Karena sang pemilik sudah nyiapin, ya, kamu sedang dipantau, pantauannya jelas, nggak ada yang terlewat sedikit pun. Orang di Quran sudah jelas kok, dalam surah Al-Isra disebutkan, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak. Kita, halo, adalah orang yang nanti akan diberikan kitab. Setelah diberikan kitab, kita disuruh membaca kitab kita di hadapan Allah. Asep Saifuddin, hari itu jam sekian kamu begini di hadapan Tuhan. Gimana kira-kira perasaannya? Ada Nabi Muhammad, ada malaikat, kita ngomong Asep Saifuddin kamu begini, malu nggak kira-kira? Supaya kita nggak malu, kita banyakin istighfar, mudah-mudahan diampunkan sama Allah. Tapi begitu, aduh ya Allah saya malu banget, ada catatan, itu dosa sudah diampuni. Senang apa enggak tuh? Ya, itu istighfar, Pak. Tapi saking maha baiknya Allah, Allah berkenan bukan mencoret tapi menghapus. Saat kapan? Terjadi dalam 1 tahun sekali pada malam Lailatul Qadar. Dihapus semuanya, bening, ya, dimaafin sama Allah. Ya, halo, Ustadz, kalau setahun sekali kayaknya susah ya begitu. Ada sebenarnya rahasia yang sering orang melupakan. Apa tuh? Di waktu sholat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang ketujuh minta disehatkan afiat. Yang kedelapan wa'fu anni, minta dimaafkan, dihapus semuanya. Maka ada doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Masternya Lailatul Qadar. Tapi sebenarnya kalau sholatmu benar, itu juga bisa menghapus semua dosa-dosa. Maka Nabi bilang, coba oleh kamu berada di depan rumah, ada sungai yang bening, kamu mandi 5 kali, apa mungkin dakimu masih ada? Nggak mungkin, bersih. Itulah kalau sholatmu benar, semua dibersihin sama Allah. Ayo teman-temanku, sahabat-sahabatku, jangan berpikir Ustadz lalu saya udah, yang lalu biarlah berlalu. Tinggalkan itu semua. Sekarang bangun lembaran baru kita. Setuju?
Dulu saya malas Ustadz, sekarang jangan malas lagi. Kenapa? Anda sedang membangun akhirat Anda. Betul? Betul apa tidak? Halo? Ya. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Ayat ke-18, wa bil asharihum yastaghfirun. Ternyata istighfar ya di waktu malam, wabil ashar berarti di waktu sahur ya, itu efeknya, efek akhirnya Allah akan jadikan dia menjadi penduduk surga. Sebelum jadi penduduk surga, dengan cara Allah ia akan dirubah menjadi orang yang muhsin. Ayat ke-16. Udah coba Pak, saya mah yakin banget. Bapak sering istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Apa kepikiran berbuat dosa? Kepikiran nggak kira-kira? Astagfirullahaladzim, apalagi sambil nangis, astagfirullahaladzim. Kepikiran nggak berbuat dosa? Kagak, justru yang ada adalah ya ngambil pikiran apa, saya pengen suci, pengen bening. Ini kotoran orang lagi nyuci, ya lagi nyuci bawa wadah. Ini kotorannya bandel banget dicuci terus. Apa kepikiran mau makan? Enggak, konsen dibersihin terus sampai bening. Begitu udah bening, tanpa diminta juga makanan datang. Rahmat Allah enggak akan pernah ketahan. Halo, siap istighfar? Ntar malam kita coba ya. Besok hari apa? Senin kita udah boleh puasa. Hari Kamis masih puasa masih nggak boleh karena yaumut tasyrik. Ya, bener apa enggak? Sekarang hari Senin sudah boleh puasa. Silakan Anda bangun lebih pagi, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kalau di pesantren Pak, amalan ini diamalkannya kadang sebelum qomat, sebelum sholat subuh. Dia baca begini, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu 100 kali Pak. Begitu kita buka kitabnya, loh kenapa ini digabung sama istighfar? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim adalah 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi berat timbangannya. Benar nggak? Dan akan mengundang cinta Allah, cinta Ar-Rahman. Ini komplit banget. Ya, berat timbangan, cinta datang, dosa bersih, hidupnya berkah. Pernah ngamalin itu? Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Pak, kalau zikir boleh diucapkan, boleh dalam kolbu. Beda sama sholat. Sholat mau harus diucapin. Ya, kalau zikir mah boleh. Kita diam, hati kita berzikir, boleh nggak? Boleh. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini kira-kira? Kalau gitu saya mau tanya, kira-kira berat enggak ya istighfar di waktu sahur? Waktu sahur itu kan enggak lama, kira-kira 1/4 jam lah, atau setengah jam sebelum subuh. Istighfar, astagfirullahaladzim, atau baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Halo, jadi siap istighfar? Saya nanya nih, siap istighfar Pak? Ayo niatin istighfar, banyakin istighfar. Ustaz gimana? Buktikan. Nah, supaya Anda makin semangat, ada hadis. Halo, ini hadis Nabi nih. Ya, hadis Nabi yang sangat populer. Man lazimal istighfara,
siapa yang melazimkan istighfar, yaj'al min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 3 jaminan, bayangin, bagi Anda yang mau istighfar. Istighfarnya lazim, kapan-kapan istighfar. Ya. Kalau saya lagi iseng, Mbak, kadang suka masukin tasbih digital, tek gitu ya, sambil nyetir, sambil jalan terus gitu. Begitu dilihat, oh sudah tembus 8.000. Iya. Kalau ada waktu enak, pokoknya kita ini aja udah sebutin aja gitu kan. Siapa yang melazimkan istighfar, yaj'al min kulli dikin makhraja. Allah jadikan setiap sempitnya, susahnya solusi. Wa min kulli hammin faraja, rasa ham, tidak nyaman, tidak enak, akan diberikan kebahagiaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan diberikan rizki dari arah yang tak terduga. Coba, nggak disangka-sangka. Ini kalau para ulama kemudian membalikan, namanya memdabni majhulkan. Kalau saya belum dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, kalau hidup saya masih susah terus, masih sempit terus, berarti saya belum melazimkan istighfar. Dibalik Pak kalimatnya, begitu. Contoh, ketika orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang takwa kepada Allah, ada jalan keluarnya, ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Dibalikin sama kiai, sama ulama. Kalau saya belum dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, kalau saya masih belum bisa keluar dari sebuah permasalahan, berarti saya belum takwa. Kalau kalimatnya tadi takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau tadi hadis Nabi kalimatnya istighfar, man lazimal istighfara, siapa yang melazimkan istighfar, yaj'al min kulli dikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 3 hal, sempit jadi lapang, susah jadi bahagia, senang, kemudian ada arah rizki yang tidak pernah kita duga, ujug-ujug kalau kata bilang mah. Bapak sering ngalamin itu nggak? Hah? Sering apa nggak? Saya alhamdulillah sering yang begitu ya. Ya Allahu Akbar. Ini boleh cerita sedikit? Ini contoh ya, contoh. Kira-kira saya tidak beli kendaraan. Ya Allah, ini orang uang 40 juta, kurang 40 juta. Halo, uang dari mana ya? Udahlah, saya kontak ke teman. Ya, begitu sudah kontak dikasihlah. Malamnya di ini, paginya dikasih. Begitu sudah selesai, udah terlunas semua, ketemu lagi sama teman. Aneh sedang dapat untung besar. Yang 40 juta itu bukan minjem, aneh kasih buat antum. Surprise nggak kira-kira? Halo, rezeki nggak disangka-sangka, 40 juta. Hello, ini contoh. Kalau kita sering banyakin istighfar, akan diberikan kemudahan sama Allah, nggak usah susah. Siap istighfar? Masya Allah. Tapi bukan benar-benar rizki yang paling besar bukan harta ya, bukan materi, bukan dunia. Rizki yang paling besar ketika kita dimakin tunduk taat sama Allah, itu rizki yang paling besar. Karena dibalik ketundukan, ketaatan, hadiahnya adalah surga Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.